Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akan menyampaikan kata-kata motivasi, yaitu mengenai dakwah. Setiap strategi yang sehat dan benar harus selalu berusaha mereduksi pihak lawan seminimum mungkin dan merangkul kawan sebanyak mungkin. Pada poin kedua, Ibu akan menyampaikan materi inti kita, yaitu substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW berisikan ajakan umat agar meninggalkan kejahilan, sehingga umat akan percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidaklah mudah. Ada banyak rintangan yang menghadang hingga menuju kemenangan dalam agama Islam. Dengan adanya Nabi yang bertugas sebagai utusan Allah agar bisa menuntun umat Islam ke jalan yang benar. Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir yang menjalankan dakwah Islam dan mengajarkannya pada umat. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah. Usia Nabi Muhammad SAW saat itu adalah 40 tahun. Rasul memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul dengan ditandai turunnya malaikat Jibril. Turunnya malaikat Jibril karena menyampaikan tugas untuk Rasulullah. Dengan turunnya wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama ini menjadi hari bersejarah yang dinamai dengan Nuzulul Quran. Selama perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu selama berangsur-angsur menerima wahyunya, turunnya setelah wahyu pertama. Kegigihan dan ketakwaan Rasul ini berhasil berujung pada kemenangan. Namun ajaran Rasul ini terus berjalan sampai wafat. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejak awal Rasulullah SAW memiliki tugas dari Allah untuk menyampaikan kebenaran agama Islam dan mengakui adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya wahyu pertama, berlanjut dengan wahyu berikutnya, yaitu Quran surat Al-Mudaththir, yang menjadi wahyu kedua yang berisi perintah agama Rasul untuk melakukan ajaran menyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Adapun isi ajaran yang berlaku yaitu mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, kesucian jiwa hingga persaudaraan dan persatuan. Seruan dakwah Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa Rasul bersungguh-sungguh dalam mengajarkan agama Islam kepada umat manusia selama kurang lebih 13 tahun. Rasul melakukan dakwahnya yaitu di kota kelahirannya sendiri, yaitu kota Mekah. 10 tahun selanjutnya berada di kota Madinah. Waktu itu dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Rasul melakukan usahanya atau dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Beberapa tahun kemudian, saat berada di kota Mekah, Nabi SAW terus berusaha menjalankan dakwahnya. Adapun tujuan dakwahnya di kota Mekah yaitu mengajarkan kepada masyarakat untuk meninggalkan kejahilan. Rasul melakukan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Hal ini bertujuan agar menyampaikan kepada semua masyarakat Islam. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi tersebut menyeruakan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW. Dakwah itu
Yang orang yang pertama kali berhasil itu dalam dakwah Rasulullah SAW pada di kalangan sahabat, yaitu yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada wanita yaitu Khadijah, dan pada kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Rasul SAW selain menjalankan dakwahnya melalui sembunyi-sembunyi, Rasul juga melakukannya secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu untuk melakukannya. Dengan cara dakwah ini mulai banyak muncul pertentangan. Langkah pertama yang Rasul lakukan yaitu mengumpulkan para kerabat Bani Hashim dalam jamuan makan. Saat itu sekaligus ajaran Islam itu mulai berjalan. Barulah Rasul mengajak para penduduk Madinah untuk berkumpul, yaitu di Bukit Sofa. Rasul menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Rasul tidak langsung berhasil mengajak penduduk Mekah, namun ada juga yang menolak dan melakukan pertentangan. Namun karena kegigihan Rasul SAW, ajaran Islam itu mulai berkembang. Dakwah Nabi Muhammad SAW terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Selama Rasul melakukan perintah Allah itu melalui wahyu yang turun selama berangsur-angsur. Kesimpulan yang dapat ibu berikan yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW berisikan ajakan kepada umat Islam untuk meninggalkan kejahilan. Dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasul yaitu melalui dua cara, yaitu pertama melalui cara sembunyi-sembunyi dan yang kedua yaitu cara terang-terangan. Ibu akan memberikan anak-anak tugas yaitu soal yang pertama, yaitu bagaimana substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang kedua yaitu bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan dakwah di masa sekarang ini dengan cara yang baik dan benar. Kemudian tugasnya yang kedua yaitu hafalan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya, dan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 1-7. Setelah itu ada tugas yaitu membuat karangan esai tentang strategi dan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Apakah bisa dipahami anak-anak? Semoga bisa dipahami. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.